Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang melihara hati dan saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita melalui firman Tuhan yang menyapa kita dalam perayaan Paskah 12 April 2020 tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28, dimulai ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kami kasihi. Shalom buat kita semua. Sebelum kita masuk pada penjelasan daripada nats khotbah pada perayaan Paskah saat ini, izinkan saya menyampaikan selamat Paskah buat seluruh jemaat Tuhan, dan terkhusus buat seluruh jemaat HKI Resort Sion Palace yang kami kasihi dimanapun saat ini berada. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita, kiranya tidak meninggalkan persekutuan kita lewat penyembahan dan doa kepada Tuhan, mensyukuri segala kuasa kemenangan bersama Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya sapa selamat Paskah buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kuasa Allah mengalahkan segala kuasa kematian, bahwa kuasa Allah mengatasi kuasa dari maut. Kebangkitan Kristus menjadi kemenangan atas kuasa maut. Dalam Yohanes 11 ayat 25 Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, firman-Nya telah digenapi. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus Kristus sang juru selamat yang berkuasa mengalahkan kematian. Maka melalui kebangkitan Yesus, kita diingatkan dan disadarkan bahwa Tuhan itu telah hidup, bahwa Ia telah menggenapi semua firman yang disampaikannya. Saudara-saudara, kubur kosong itu telah membuktikan bahwa Yesus telah hidup, bahwa kematian Yesus Kristus yang kita imani bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang baru, awal dari harapan yang baru, semangat dari yang telah hilang oleh karena kematian itu.
Saudara-saudara, kematian Yesus Kristus mengisahkan bahwa meninggalkan duka yang dalam, meninggalkan kesedihan bagi para sahabat-sahabatnya, bagi para murid yang ditinggalkan Yesus. Saat ini kita disuguhkan dengan narasi tentang kebangkitan Yesus Kristus melalui Injil Matius. Dalam Injil Matius ini, yang menjadi pembawa berita tentang kebangkitan Yesus itu adalah malaikat Tuhan sendiri. Di sini dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, malaikat yang diutus Allah menjelaskan realita bahwa kubur kosong itu telah menunjukkan bahwa Yesus yang telah mati, Yesus yang disalibkan itu telah hidup. Yesus yang telah disalibkan itu mengatasi kuasa maut. Dan malaikat itu juga mengingatkan kepada perempuan itu bahwa ia telah bangkit. Malaikat utusan Allah itu juga telah memberikan kabar kebangkitan Yesus yang mengatakan, jangan takut. Dapat kita baca dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Di sana malaikat menyapa para perempuan yang datang dengan tujuan utama untuk meminyaki dengan minyak yang wangi dan rempah-rempah jenazah Yesus. Tetapi malah sebaliknya, saudara-saudara yang terkasih, pada awalnya perempuan ini ingin mengurapi jenazah Yesus yang dengan minyak dan rempah-rempah. Namun di depan kubur Yesus, harapan mereka berubah dari kesedihan menjadi sukacita. Di depan kubur Yesus, harapan para perempuan itu berubah. Ekspresi mereka berubah dari yang berkabung berduka cita menjadi pembawa kabar kesukaan bagi saudara-saudaranya, menjadi penuh sukacita besar setelah mendengar ucapan dari malaikat itu. Nah, melalui firman ini saudara-saudara yang terkasih, setelah perempuan itu mendengar ucapan malaikat Tuhan, mereka berlari cepat-cepat dengan perasaan takut dan sukacita. Maka terjadi peristiwa yang luar biasa, terjadi peristiwa yang besar, yaitu para perempuan itu berjumpa, bertemu dengan Yesus. Yesus menyapa para perempuan itu dengan mengatakan, salam bagimu. Ini adalah ucapan sukacita. Pertemuan ataupun perjumpaan perempuan ini dengan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia yang telah bangkit itu tetap sama, bahwa dia yang telah hidup itu sama dengan Yesus yang telah disalibkan pada saat mereka melihat darah Yesus tercurah dari atas kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara yang terkasih, melalui narasi Injil Matius ini yang menceritakan tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka perempuan-perempuan ini telah menjadi saksi pertama atas kebangkitan dari Yesus Kristus. Saksi yang pertama atas kebangkitan daripada anak Allah yang telah mati karena dosa-dosa manusia. Kesaksian kedua perempuan ini sangat penting bagi esensi iman orang Kristen. Dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka dengar, telah menjadi bukti konkret iman orang Kristen akan kebangkitan Kristus yang mereka lihat itu. Kehadiran malaikat itu sangat menggentarkan, termasuk para penjaga kubur, termasuk para perempuan yang datang untuk melihat bahwa jenazah Yesus ada di kubur itu.
ternyata dia telah bangkit. Kehadiran malaikat itu sangat menggentarkan mereka, tetapi berita yang disampaikan oleh sang malaikat sangat menguatkan hati dan memberi sukacita yang sangat besar. Saudara-saudara yang terkasih, pesan malaikat kepada kedua perempuan tersebut yaitu mewartakan kebangkitan Yesus sang juru selamat dan menceritakannya kepada para murid yang Yesus sebut sebagai sahabat-sahabatnya. Pertemuan perempuan ini dengan Yesus adalah momentum di mana Yesus meneguhkan iman dan ketaatan mereka untuk memberitakan kebangkitan. Dan inilah yang menjadi kewajiban setiap orang Kristen saat ini yang merayakan perayaan Paskah, di mana kita diajak, di mana kita diperintahkan untuk menjadi saksi dan bersedia menjadi pembawa berita kebangkitan Yesus Kristus ke seluruh dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka perayaan Paskah saat ini mengarahkan hidup kita, mengarahkan hati kita untuk mengalami satu kuasa, yaitu kuasa kemenangan yang membawa kita yang berorientasi kepada keutamaan Kristus, bahwa Kristus yang telah mati itu sudah bangkit. Kehilangan pengharapan oleh karena kematian sang juru selamat, kehilangan pengharapan oleh karena kematian sahabat-sahabat dari murid-murid Yesus, kehilangan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Wajar, karena mereka selalu bersama selama pelayanan Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang baru, memberi semangat yang baru bagi setiap orang yang sungguh-sungguh ingin datang dan hidup di dalam Kristus. Itu menunjukkan bahwa kuasa ketakutan tidak hidup di dalam diri orang yang telah bertemu dan berjumpa serta mengalami kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perayaan Paskah saat ini adalah kebangkitan harapan yang telah redup, kebangkitan harapan yang telah rapuh, memulihkan semangat karena dilundung kesedihan, memulihkan semangat karena dipatahkan oleh duka cita. Namun melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita diberi kemenangan mengatasi segala kuasa ketakutan, mengatasi segala kuasa kekhawatiran yang ingin menguasai hidup saudara-saudara sekalian. Dan Paskah adalah kabar sukacita bagi setiap orang yang ingin hidup bersama Kristus, sebab Kristus telah hidup, sebab Kristus telah bangkit. Kristus yang telah bangkit itu adalah Kristus yang senantiasa hadir dan solider dengan kehidupan saudara-saudara sekalian, peduli dan siap menolong segala kehidupan kita, serta memberikan kehidupan bagi yang berseru kepada Yesus. Maka saat ini, di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah situasi yang ingin merenggut sukacita kita dalam perayaan Paskah karena pandemi COVID-19, mengingatkan kita bahwa kita harusnya berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Maka melalui momentum perayaan Paskah ini kita dikuatkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengatasi ketakutan kita untuk menghadapi penyakit wabah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Paskah dengan perayaan Paskah yang kita lakukan saat ini mengajak kita ingin melihat melalui kesaksian Alkitab, bahwa kesaksian Alkitab melalui kematian Yesus yang telah membuat para murid dan perempuan-perempuan yang ada di sekitar Yesus memiliki ketiadaan harapan, ratapan yang menjadi melingkupi kehidupan mereka. Kematian Yesus menyebabkan duka cita dan kesedihan yang besar,
sehingga mereka kehilangan semangat dan juga harapan. Tetapi melalui Yesus Kristus yang anak Allah yang telah bangkit itu, Yesus memberi harapan yang baru bagi mereka yang kehilangan harapan. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia telah menang mengatasi maut, bahwa Kristus telah menang mengatasi kematian karena upah dari dosa. Kristus yang telah bangkit itu telah mematahkan kuasa kematian bagi kehidupan orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, harapan para perempuan itu berubah menjadi harapan yang baru dan penuh sukacita. Dan peristiwa Paskah saat ini adalah peristiwa yang dapat dikatakan transformasi pengalaman iman, di mana kesedihan berubah menjadi sukacita luar biasa. Kehidupan yang di dalam keputusasaan berubah menjadi pengharapan yang baru. Semangat yang telah hilang, semangat yang telah patah, kini bangkit kembali oleh spirit kebangkitan daripada Kristus Tuhan kita. Maka melalui kebangkitan Yesus Kristus ingin membuktikan bahwa Allah berkuasa atas maut. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kuasa Allah mengatasi kuasa segala kuasa yang ada di dunia ini. Kebangkitan Kristus membawa semangat dan pengharapan bagi orang yang telah hilang harapan. Kebangkitan Yesus ialah peristiwa yang mengubah semangat para murid menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Sebab Yesus yang telah bangkit, sebab Yesus yang telah hidup itu dapat mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, dapat mengubah dunia yang panah ini menjadi dunia yang lebih baik. Maka Paskah menjadi momentum yang mengembalikan, memulihkan semangat yang telah hilang, memulihkan pengharapan saudara-saudara. Walaupun saat ini penyakit COVID-19 mau merenggut pengharapan kita, sukacita kita, tetapi itu tidak berkuasa karena Yesus telah hidup dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, peristiwa Paskah melalui narasi Injil Matius ini menunjukkan bahwa apapun upaya dunia ini untuk mengatasi, untuk menghilangkan, untuk menyatakan bahwa Dia tidak akan bangkit, sia-sia. Apa yang menjadi kesaksian Injil Matius bahwa kebangkitan Kristus menjadi momentum di mana para murid memiliki semangat yang baru dalam iman mereka. Mereka bersedia menjadi duta-duta Kristus, mewartakan kabar kebangkitannya, dan melalui kebangkitan Kristus para orang-orang yang mencaci, membenci, serta menganiaya bahkan menyelibkan Yesus telah kalah karena kuasa kebangkitan Kristus. Ini yang akan kita hidupi dan ini yang akan kita syukuri sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ada beberapa fakta yang tidak bisa dibantah melalui Injil Matius bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu nyata, yaitu terjadi gempa bumi yang dahsyat, malaikat turun melalui utusan Allah yang menyatakan kabar sukacita bagi setiap orang yang berada di sekitar kubur, termasuk para perempuan itu. Dan Yesus berjumpa dengan para perempuan itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bersedialah para perempuan yang bersedia berbahagia selalu memberitakan kabar sukacita dimanapun, saat pun. Dan teladan perempuan-perempuan yang telah bertemu dan berjumpa dengan Yesus mengubahkan kehidupan mereka akan kita teladani menjadi perjumpaan yang mengubahkan iman mereka menjadi iman yang penuh ketaatan dan tetap mampu memberitakan kabar kebangkitan Yesus Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka.
kesedihan yang ada dalam hidup kita, kiranya kita sampaikan dan berseru kepada Tuhan supaya kehidupan kita di dalam Kristus menjadi kehidupan yang baru, menjadi kehidupan yang telah diperbaharui di dalam diri Yesus Kristus. Allah yang berkuasa atas maut telah menjadikan kita menjadi hidup yang baru. Kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kita memiliki semangat dan harapan yang baru, bahwa kita mampu mengatasi situasi dan keadaan yang terjadi saat ini di sekeliling kita melalui dan mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah kita rayakan saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang telah memulihkan harapan kami, yang telah menyemangati kami. Biarlah kiranya kuasa kebangkitan-Mu mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Biarlah kuasa kebenaran daripada firman Tuhan berkuasa mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat baru, bahwa kami mampu bersama dengan Engkau yang telah bangkit dari kematian. Kami akan mengalami perubahan hidup, bahwa kami akan mampu mengatasi situasi sulit ini ya Tuhan. Biarlah melalui kebangkitan kami semakin dipulihkan, kami mampu kuat menghadapi situasi dan kondisi kami saat ini. Walaupun ya Tuhan, situasi dan kondisi ini membuat kami tidak dapat berkumpul di dalam gereja-Mu, biarlah ini menjadi momentum untuk semakin menguatkan kami dan berseru kepada Tuhan, bahwa kami masih dapat bersyukur segala kebaikan Tuhan, bahwa Engkau yang telah bangkit itu telah menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami. Bapa di surga, terima kasih buat segala penguatan lewat firman Tuhan yang telah kami rasakan hingga saat ini. Tuhan yang telah menguasai hidup kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah bangkit mengatasi kematian, menjadi semangat bagi hidup kami. Iman kami selalu diperbarui. Biarlah Tuhan kuasa kemenangan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mengatasi segala kuasa kekhawatiran yang ada dalam hidup kami, supaya kami mampu untuk bersukacita, memberitakan kabar kebangkitan dan mewartakan kabar kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur bagi-Mu. Amin.